Hai, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini gua mau ngebawain kisah nasib malang yang dialami seorang pelajar asal Jepang, Junko Furuta. Dia diculik, disekap dalam gudang, diperkosa sebanyak 400 kali, disiksa hingga dipaksa untuk makan serangga yaitu kecoa. Penderitaan itu tak hanya berlangsung 1 hari atau 2 hari, tapi lebih dari 1 bulan lamanya. Jadi buat kalian yang penasaran kisah dari Junko Furuta ini, pastikan kalian nonton sampai habis ya. Dan buat kalian yang sudah subscribe channel ini, gue ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaannya di channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, please subscribe pada tombol merah seperti ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar kamu jadi orang yang pertama mendapatkan update dari channel ini. So guys, sekarang kita masuk ke awal kisah ceritanya. Peristiwa mengerikan itu dimulai pada tahun 1988 ketika Junko berusia 17 tahun. Junko lahir pada tanggal 22 November 1971. Dia adalah seorang pelajar di SMA Yoshio Minami. Junko dikenal sebagai gadis yang cerdas, rajin, dan pekerja keras. Ia memiliki pekerjaan sampingan demi membantu keluarganya dan mewujudkan cita-citanya untuk masuk ke perguruan tinggi. Perilakunya sangat kontras dengan teman-temannya yang terkesan liar dan pemberontak. Junko adalah murid yang tenang, pendiam, dan selalu berusaha membanggakan orang tuanya. Namun, pada malam tanggal 20 November 1988, peristiwa mengerikan mulai menghampirinya. Setelah Junko menyelesaikan pekerjaannya, dia bergegas pulang mengendarai sepeda. Zaman dulu tuh pakai sepeda ya, bukan pakai motor. Saat dia lagi goes sepedanya di sepanjang trotoar jalan yang tenang dikelilingi rumah-rumah dengan pagar tanaman tinggi, tiba-tiba seorang pemuda melompat di balik pagar itu. Dia langsung nendang Junko dengan kencang hingga Junko langsung jatuh. Pemuda itu melarikan diri, meninggalkan Junko yang terluka di tanah. Peristiwa semacam ini menjadi hal yang lumrah di Jepang karena para pemuda saat itu kerap melakukan kekerasan untuk mencari kesenangan atau sekedar buat candaan aja nih guys. Parah kan? Parah banget menurut gue itu di zaman dulu itu ya. Dengan luka di lutut kakinya, ia lantas menuntun sepedanya untuk meneruskan perjalanan karena dia udah gak bisa ngegoes lagi. Beberapa saat kemudian dia bertemu pemuda lain nih yang adalah senior di sekolahnya. Namanya Miyano Hiroshi, umurnya 18 tahun. Miyano menawarkan Junko untuk membantu mengantarnya ke rumah. Tanpa rasa curiga, Junko mengiyakan ajakan tersebut. Disinilah awal mimpi buruk itu terjadi. Boro-boro diantar, tapi Junko malah dibawa ke gudang tua bekas yang kosong, gak ada orang sama sekali. Di depan pintu gudang itu, Miyano langsung berubah menjadi agresif. Memperlihatkan sisi gelapnya, dia menyeret Junko ke dalam gudang, memaksanya untuk melayani nafsu bejatnya. Ya kalian pasti tahu lah ya maksudnya. Junko diancam dibunuh. Miyano mengaku sebagai antek yakuza, semacam mafia atau geng kriminal Jepang yang sangat terkenal banget dan nyeremin banget yakuza itu. Supaya si Junko menuruti apa yang dia mau dan melakukan apa yang dia minta. Bagaimanapun, Miyano adalah siswa populer di sekolahnya. Semua orang tuh takut banget deh dengan si Miyano ini yang berstatus sebagai yakuza. Miyano sudah sejak lama menyimpan rasa pada Junko. Namun cinta itu bertepuk sebelah tangan. Sampai pada kesimpulan tindakan Miyano pada Junko adalah bentuk rasa dendam akibat cinta yang ditolak. Disekap dan disiksa selama 44 hari. Setelah memperkosa, Miyano bingung. Dia berpikir jika Junko lepas, dia akan segera melapor kepada polisi. Di tengah kebingungan itu, Miyano menghubungi teman-temannya untuk mencari solusi terbaik. Sayangnya, teman Miyano tuh sama bejatnya sama si Miyano. Mereka juga tertarik dengan kecantikan si Junko. Alhasil, komplotan pemuda yang berjumlah 4 orang itu memutuskan untuk menyekap Junko lebih lama. Hati Junko sakit banget nih saat mengetahui salah satu pemuda dari komplotan Miyano adalah orang yang menendang sepedanya tadi. Dengan begitu, jelas sudah bahwa rentetan kejadian yang dialami adalah bagian dari rencana busuk si Miyano tadi. Beberapa hari kemudian, Junko dibawa ke rumahnya Miyano di Ayase Adachi. Di tengah ketakutan dan ancaman pembunuhan, Junko dipaksa mengaku sebagai kekasihnya si Miyano tadi kepada orang tuanya si Miyano. Junko disebut akan tinggal selama sebulan ke depan.
Orang tua Miyano tak bisa apa-apa karena dia juga takut kepada anaknya. Singkat cerita, keluarga Junko melapor kepada polisi terkait putrinya yang hilang. Pemberitaan mengenai orang hilang pun memenuhi pelataran kota. Just for information aja nih guys, zaman dulu tuh pakai poster, banyak ditempel di dinding-dinding tembok, dan pakai media koran juga. Bukan kayak zaman sekarang sudah pakai medsos. Karena berita ini meluas menjadi perbincangan hangat di masyarakat, si Miyano pun langsung panik nih. Terus Junko dipaksa menelepon orang tuanya serta memberitahu bahwa dia baik-baik saja dan sedang akan tinggal sementara bersama teman-temannya, dan meminta orang tuanya untuk mencabut laporannya. Laporannya pun dicabut nih sama orang tuanya Junko, dan pemberitaan mengenai Junko pun reda. Tidak ada yang mengetahui bahwa Junko berada dalam bahaya. Pemberitaan yang mereda membuat Miyano semakin beringas nih. Dia merasa lebih aman daripada sebelumnya. Miyano bersama 3 rekannya menyiksa Junko dengan sadis. Dia dipukul dan diperkosa sebanyak 400 kali selama ia disekap. Kalau gua hitung, dia disekap selama 44 hari, berarti seharinya itu dia kurang lebih melayani 10 kali. Berikut adalah daftar penyiksaan yang dialami Junko sebagaimana dikutip Japan Insight. Pada Januari 1989, Junko memohon kepada para pemuda itu untuk membunuhnya aja nih. Mungkin penderitanya yang tak berujung membuat Junko benar-benar sakit banget. Daripada sakit, mendingan dia pikir untuk mendingan gue dibunuh aja gitu, gue dimatiin aja sekalian kayak gitu kan. Namun alih-alih dikasihani, Junko justru dipaksa bermain mahjong. Kalian bisa bayangin ya, sudah habis disiksa, diperkosa, makan pun gak dikasih, minum juga gak dikasih. Pasti lemes banget keadaan Junko ini. Dengan keadaan seadanya, Junko pun menurut dan menemani mereka bermain mahjong. Kalau kalian gak tahu mahjong, ini mahjong nih. Sudah lemas-lemas kayak gitu dia nemenin mahjong kan, main mahjong. Yang lebih saktinya lagi nih, Junko menang dalam game tersebut. Pas Junko menang di game tersebut, para pemuda itu malah marah dan kembali menendang dan memukulnya dengan benda tumpul. Aniaya yang tak kunjung berhenti itu membuat Junko Furuta akhirnya meninggal dunia pada hari ke-44. Jadi selama 44 hari disekap, dia baru meninggal. Ini bagian yang paling sadis menurut gue. Udah disiksa dan dianiaya segala macam, mayat kan udah jadi mayat nih. Mayat itu dibungkus dan dimasukkan ke dalam drum minyak, kemudian dicor menggunakan semen dan meninggalkannya di lahan pabrik kosong di Koto, daerah tepi laut di timur pusat kota Tokyo. Junko itu ternyata bukan satu korban satu-satunya dari si Miyano nih. Ada gadis lain juga yang mereka perkosa. Singkat cerita, aksi keji Miyano diketahui setelah gadis lain itu melapor kepada polisi. Dari sinilah kasus penculikan Junko itu terungkap. Ketika Miyano ditangkap dan cuma dipancing nih sama polisi, akhirnya Miyano malah mengakui tentang si Junko, bukan malah tentang si wanita yang melapor tadi. Polisi itu kaget banget dan langsung membentuk tim investigasi mengenai Junko Furuta. Saat ditemukan, mayat Junko itu tak bisa dikenali lagi. Polisi hanya mengidentifikasi korban dari sidik jarinya. Kemudian, polisi menangkap 2 pemuda berusia 17 dan 18 tahun. Namun pengadilan tidak menghukumnya dengan alasan mereka di bawah umur. Surat kabar lokal Sunkun Bunsun lantas merilis nama-nama pelaku dan sontak membuat gaduh masyarakat karena ketidakadilan tersebut. Upaya melindungi pelaku pun gagal. Keempat pelaku akhirnya dihukum, walaupun gak setimpal nih dengan penderitaan yang Junko alami. Miyano dan rekan-rekannya diadili pada Juli 1991. Miyano terbukti bersalah dan didakwa dengan hukuman 20 tahun penjara. Sementara rekan-rekannya mendapat hukuman yang relatif singkat.
Satu pelaku bernama Joe Kamisaku, 17 tahun, dihukum 5 sampai 10 tahun penjara. Sementara Watanabe Yasushi, 17 tahun, mendapat 5 sampai 7 tahun penjara. Dan Minato Nobuharu, 16 tahun, dihukum 5 sampai 9 tahun penjara. Salah satu keluarga pelaku, yaitu bapaknya Miyano, memberikan kompensasi kepada orang tuanya Junko sebesar 50 juta yen. Apa yang dialami Junko telah menjadi cerita kelam yang masih diingat sampai sekarang. Pesan yang dapat gue ambil dari kejadian ini untuk pelaku utama adalah, untuk para orang tua yang sudah mempunyai anak, kalianlah yang membentuk pribadi atau karakter dari si anak tersebut. Kalian jugalah yang mengisi keseharian si anak dari kecil. Sayang dan cinta sama anak itu sangat boleh, tetapi jangan terlalu dimanjakan. Kalian harus menjadi orang tua yang bijak dalam menilai suatu permasalahan dari si anak tersebut. Kalau kalian selalu mengiyakan semua yang anak itu mau, beginilah akibatnya. Si anak akan menjadi pribadi yang selalu menuntut apapun yang dia mau harus ada, dan si anak tersebut tidak akan lagi menganggap kalian ada selaku orang tuanya, karena tidak ada lagi yang dia takuti. Itu maksud gua. Peran orang tua sangat penting untuk masa depan si anak. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton kisah ini sampai selesai. Masih ada cerita misteri kematian lainnya yang sudah gue bahas di video sebelumnya. Sampai jumpa di next video. Gua Chandri. Bye.